Selamat sore untuk kita semua. Sore, Bu. Selamat sore. Sore, Bu. Makan ya kalian? Selamat sore. Sore, Bu. Ini kelas D ya. Kelas D kelompok 3 dengan judul kajian historis implementasi kapabilitas leadership dalam sistem politik Indonesia. Ini sebenarnya kalau ujian Inggris pada hari ini itu Luciana Duming dari kelas PKN Fakultas tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Luciana Duming. Saya dari Regular A tahun 2014. Perkenalkan, nama Bapak Budi Mantara dari kelas PKN Regular A tahun 2020. Jadi nanti kita ini tahu mana namanya. Ya, silakan dibuat. Kelas D berjudul tentang kajian historis dan pemeriksaan keuangan negara dan yang dijalankan dalam sistem politik. Baik, Khusus itu ibu tunjuk untuk kita tahu ya apanya yang akan dilakukan saat melakukan sidang. Ini nama lagi pertanyaan mohon untuk berdiri. saya
Siap. Pada Boleh, seksual yang berjudul Kajian Historis Implementasi Responsif dalam Sistem Politik Indonesia. Kapabilitas responsif dalam melakukan sistem politik menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kapabilitas responsif dalam sistem politik Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Metode dan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan spirit staf. Data yang diambil dari buku dan jurnal terkait. Teknik analisis data yang adalah reduksi data, display data, verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas responsif sangat dipengaruhi oleh karakteristik prinsip dan mekanisme politik pada tiap era. Terbatas pada masa awal kemerdekaan, menurut orde lama, terkekang pada orde baru, dan meningkat pada era reformasi. Masih menghadapi meski seperti korupsi dan fragmentasi politik. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan penguatan kapabilitas responsif sangat penting untuk meningkatkan demokrasi. Adapun kata kunci dari kami yang pertama, kapabilitas responsif adalah sistem politik. Yang ketiga, awal kemerdekaan. Yang keempat, orde lama. Yang kelima, orde baru. Dan yang kelima, atau yang terakhir, era reformasi. Yang keempat, oleh Bapak Polima kepada Jadi saya akan memasuki bagian nomor 1 yaitu kapabilitas. Ini dan memberikan pertanyaan dan juga kasus dan masalah dan saya minta kepada audiens untuk mempersiapkan analisisnya untuk mencatat perbaikan yang akan saya berikan. Kalau misalnya ini belum masuk kan banyak yang mau dan kali kalau sampai hujan kayak gini kalau bisa menghafal seluruhnya laporan yang Inggris kan sampai siapkan ya. Pada topik bacaan abstrak, saya cukup mengapresiasi pokok-pokok kalian dalam bacaan abstrak kalian. Namun, ada sedikit kesalahan dengan mungkin abstrak itu sudah cukup bagus kalian masukkan kalian sebagai identitas. Oke, pertama saya ingin nanya, ini maksudnya apa? Tapi ada sedikit tambahan. Ada namanya. Oh, yang pertama Pak, covernya memang di sini. Itu mengenai kalian jelas mesti tentang apa kemampuan kalian, tapi dia sekali tidak. Tahu kenapa saya coret ini? Kedua kelompok kalian, tahu banyak. Ditambah saja. Kemudian kata kuncinya, implementasi ini maksudnya apa? Implementasi adalah ganti dengan sistem politik. Jadi ada fungsi Apa bedanya? Mana yang betul ini? sebelah kiri. Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri. Implementasi apa ada yang sama coba. Oh iya, sebelah kiri kalian kan? Iya. Oke. Kenapa di sini? Tadi tahu kan yang betul dari ini kan? Jadi berarti Anda semuanya. Ini pertanyaannya boleh jawab siapa? Tadi pertanyaan kami mengatakan kami tanyakan dari mana kita tahu. Kami tanyakan setelah diberikan secara berbagai macam laporan yang sudah dikumpulkan. Oke. Saya ingin bertanya, fungsi politik itu kan ada banyak. Sebelum diserahkan sama
pantasnya lebih melebar ke sini, melebar ke bawah dan ke samping. Tahu nggak yang betul yang mana? Ada dapat format penulisan skripsi dari Bapak? Nah, ada nggak kalian nampak di sini? Format penulisannya harus juga. Ada? Ada. Empat tiga tiga. Iya ya. Pas. Empat tiga tiga. Sedangkan yang kalian buat ini, tiga empat. Nah, oke itu baik ya. Karena saya lihat sampai sini, ini yang lebih dia. Kenapa di sini 4? Karena ini kan di sini, jadi termakan di sini kan, makanya dibuat 4 di sini. Makanya di sini 4, 3. Oke, diperbaiki nanti ya. Kemudian, saya ingin menanyakan, di rumusan masalah umum itu masuk subbab atau enggak? Rumusan misalkan tidak. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya bilang aja. Oke. Yang saya tanya tadi, rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus itu masuk subbab atau enggak? Pengajuan. Iya. Dalam tradisi dan di sini juga. Iya, saat negara Masuk. Yang kalian buat di sini mana? yang kalian angkat ini adalah Yang kalian buat di sini mana? Enggak kan? saya mau bertanya Masuk ke subbab kan? 10 fungsi kenapa di dalam sistem bahasa Indonesia. Kenapa kalian memilih fungsi pemisahan? Tahan dulu. Saya coba ya. Ini jadi pemasukan masalah umum khusus yang langsung. Kita perlu lihat hasil dari kami misalkan satu tapi melihat soalnya kita tidak dimasukkan jadi tidak mendapatkan revisi dari dewan khusus itu tapi itu benar. Oke, terus sekarang yang biasa. Tapi tidak mendapatkan revisi yang dari laporan itu sudah diizinkan. Jadi dia kalau laporan Oke. Terus kalau tahu yang salah masih tetap dari ini. tidak Bapak, karena sudah dijelaskan mengakui bahwasanya yang sudah dijelaskan itu benar seperti itu. Itu yang saya maksud. Karena beda-beda setiap orangnya. Oke, nggak boleh kalau salahkan dia mengerti yang mana, nggak boleh. Bisa beda-beda setiap orang. Oke, lo tahu apa yang mau diperbaiki di sini? Jadi dimasukkan ke subbab. 1.4 rumusan masalah. 1.4.1 rumusan masalah umum. 1.4.1 1.4.2 rumusan masalah khusus. Oke, silakan dulu. Oke, saya mau nanya sama Aisyah. Jelaskan apa permasalahan yang kalian Kita ini dijelaskan sama dari awal kemerdekaan hingga reformasi yang menunjukkan bahwa derajat eksistensialitas yang dipengaruhi oleh mekanisme untuk penelitian kalian ini. yang dipengaruhi oleh mekanisme politik. Kemudian dalam membuat latar belakang, kira-kira bagaimana skema yang dilakukan? Adapun pada pasal kami
Bagaimana cara melatar belakang dalam mungkin menjelaskan permasalahan yang angkat pada masa awal kemerdekaan. Adalah fenomena yang lebih luas yang empat paragraf setelah paragraf pertama itu adalah Maksud saya kan pada masa awal kemerdekaan itu gimana realitas? kajian yang lebih adalah pada paragraf kedua itu adalah tujuan yang ingin kami kelompok kami Ada yang bisa? masalahnya. Lalu yang ketiga itu adalah fenomena umum yang ingin kami kaji. Yang keempat yaitu adalah fenomena umum yang ingin kami kaji. Dan yang ketiga lagi adalah fenomena adalah pengaruh ini dalam fungsi dalam independensi pendidikan keuangan negara. Selanjutnya, implementasi kapabilitas responsif pada masa faktor pembelakangan itu menjadi Pada masa pembelakangan. ada masalah ada masalah dalam kapabilitas responsif yang selalu membuat ketika yang mempengaruhi oleh deklarasi. Benar ya, ada kembali dijelaskan tadi sama nomor 12, 30. Kira-kira berbalik kalian bahas tentang pembaruan, bahas tentang perusahaan keuangan negara. Kalian coba jelaskan gimana perusahaan keuangan negara itu yang pernah terjadi. Maksudnya ada di satu jurnal yang bahas tentang perusahaan keuangan negara di Indonesia. Itu terjadi di awal kemerdekaan. Tapi kan itu secara umum saya benar-benar Indonesia. Kemudian masuk ke bagian jurnal berbeda, atau mungkin di Sumatera. Ada di jurnal yang bahas tentang perusahaan keuangan negara di Medan. Itu kalian bahas. Di dalam latar belakang kalian menjelaskan tentang lebih detail lagi bagian khusus itu lebih kayak ini pertanyaan tujuan harusnya kalian masukkan mengenai bagaimana fenomena yang terjadi di Indonesia, Medan, dan fokus penelitian di sana. Itu kalau di revisinya. Kemudian kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Saya jadi apresiasi dari kelompok karena identifikasi masalahnya sudah itu membuat identifikasi masalah. Gimana cara membuat identifikasi masalah? Ada yang bisa jawab? Saya bisa menambahkan. Pada membuat identifikasi masalah adalah baru dengan melihat terlebih dahulu latar belakang yang sudah kami kerjakan dan ada masalah dan peristiwa dalam sistem politik Indonesia pada yang dimana kapabilitas responsif masyarakat itu terpusat. Jadi pada pemerintahan Soekarno itu di mana pemerintahnya itu masih berfokus pada pemerintahan pusat yaitu Kemudian tadi ada kalian nomor 11 Di sampingnya khususnya apresiasi pada ada informasi dan mampu terkait mana identifikasi. Oke, untuk pembahasan masalah pada era reformasi ini yaitu kapabilitas responsifnya sudah terbuka kembali.
sudah terbuka dari sistem komunikasi, fungsi komunikasi politiknya sudah dalam pembuat. Tetapi pada zaman masih ada yang namanya fokus dari beberapa politik. Ya. Oke. Sekarang yang kalian permasalahan yang ditanyakan pada masa sekarang. Ada reformasi. Abi, bagaimana referensi? Batasan masalah itu ada. Di sini saya menggunakan kata bagaimana. Dalam membuat batasan masalah, tidak boleh menggunakan kata bagaimana. Karena kalau misalkan tidak menggunakan kata bagaimana, maka sudah membuat keputusan. Ini yang seperti batasan kalian itu pada pemeriksaan implementasi. Kemudian untuk masalah kalian ini ada 4. Oke, ini bagus kita pelaksanaan pernyataan dalam kendaraan informasi dan struktur politiknya. Ini diperbaiki batasan masalah dan dasar. Kalau masalah memang kalian bisa di rumusan dan tujuh. silakan jelaskan apa yang masalah dia. Nanti dibahas. Ada berapa investigasi masalah kalian? Ada 4. Itu dari saya layanan publik selanjutnya dan implementasi kebijakan yang tidak tepat sasaran pada awal kemerdekaan. Yang kedua, pergantian kabinet dan keadilan sosial kelanjutan dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu minimnya kebijakan pemerintah pada penguatan kapasitas responsif dan politik Indonesia. Yang keempat ada sumber kekuasaan yang kekuasaan pada penguatan kapasitas responsif. Ada tanda tanya. Ini kenapa ini? Kenapa ditujukan tanda tanya semua? Itu pernyataan untuk mengetahui kan? Maksud atau ini mengetahui implementasi nggak terus kegiatan bagaimananya. Di sini kan membatasi permasalahan. Kalian buat pembatasan. Pernyataan Apa yang kalian tahu tentang pembatasan masalah? karena tujuan khususnya cuma ada satu. 2, 3, 4-nya dapat dari bagaimana? Semua fokuskan atau membuat penelitian yang dilakukan itu terarah dan terfokus agar penelitian kami tidak punya kemana-mana seperti itu. Apa isi dari batasan masalah kalian? Adapun isi pertemuan kami adalah membahas tentang bagaimana implementasi kapasitas dalam sistem politik Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Kenapa ada bagaimana di situ? Teorinya Kami itu urusan masalah. apa? Kok kalian bertanya? Kajian teori ini Adapun isi kan implementasi pembahasan implementasi kapasitas responsif dalam ini pembahasan makalah ini. Berubah-ubah. Ini tulisan. Tadi ada kata bagaimana? Tapi ini di sini pembahasan makalah ini. Salah. Oke, betul. implementasi kapasitas responsif dalam sistem politik Indonesia dari 2, 3, 4, 5, 6, politik merupakan alokasi nilai-nilai 4, 9, 10, Nanti ya, 11, 12, 13, 14, 15. kita urusan masalah.
kajian teorinya. atau masyarakat Ini pembahasan Pak. Pak ini dari keputusan sudah masuk ke Papua. Oke. Coba tanya lagi ya. Rumusan masalah kalian ada berapa? Apa aja itu? Silahkan berdiri. Coba tanya. Iya Pak. Kenapa? Mau Pak. Itu Pak tahu Pak. Kenapa? Kan lu teori yang kalian masukkan sini. Umum. Itu teori ada. Tidak ada. Isinya pembahasan apa ini? Bagaimana rumusan masalah Iya loh. Di kajian teori ini judul sebabnya ini pada masa pembahasan ini. Apa ini? bagaimana implementasi kepemimpinan konsep dalam sistem Coba kalian masa pertama kita lanjutkan bagaimana prinsip dalam sistem konsep pada masa orde baru dan yang keempat bagaimana prinsip dalam sistem politik Indonesia Tidak pada ada materi masa kita reformasi. lanjut. Oke. Sekarang dulu. Oke. Apa? Saya kasih waktu dulu untuk revisi. Sekarang ya kita masih ada lagi jam 10 malam kita gas. Jam 10 malam. Kalau apa besok proyek ya udah. Terus sebelah Tujuan penelitian kalian ada berapa? Berapa suku? kedua dapat taruh ya. Kenapa? Ada dua. Oke, lagi. Dari Sini laporan kalian. yang kalian buat itu satu tujuan utama, Yang menunjuk. dua tujuan khusus. Oh, yang base kan malam. apa yang selalu Dari dewan penguji. Ini adalah pengujian. menurut tujuan masalah umum dan sistem politik merupakan dan di Ada penguji di sini ya. aturan Nah, pengawasan dan tujuan di dalam dia penelitian kalian. pengendalian besok kita lagi karena lagi kerja janganlah adillah ya kan terus dia wajib ini nanti jadi kayak Oke, tahan. Ada nggak yang kurang di sini? apa itu Apa itu? Ada nggak? apa itu kerja sebut Kajian. kenapa udah dengan saya Ada nggak kata yang Ya. kurang di sini? kemarin laporan kalian pak Itu kan Ya, masalah iya sih, kan? umum. Di khusus iya. dibilang bagus kan Enggak, saya mau nanya dia. soal Ada nggak yang kurang di ini sini? Iya. guna ini bukan selama ini kenapa udah tahu aja dijual kan lumayan Ada yang bisa? walaupun cuma 50.000 lah itu punya di tempat tertentu aja Ada ya tujuan umum kami yaitu untuk mengetahui implementasi kapabilitas konsep dan sistem politik Indonesia. Tahan. Apa tadi kata yang kamu akibat saya terlalu excited melihat kalian bisnis satu Karena ada tadi kata yang kurang. bisnis dua Sudah ditambahkan tadi. Jul. Kamu dengar? ini apa Coba ulang sekali lagi. Adapun tujuan umum dari kajian teori ini untuk mengetahui kajian historis implementasi kapabilitas konsep dan sistem politik. Oke, tahan. Di sini nggak ada. dilihat pun kalian mau dilihat Kenapa kamu bilang Pas di situ gua ada? asal. Di sini nggak ada. kapabilitas merupakan Yang kamu bilang itu betul. saya tanya dulu kajian teori siapa yang tahu apa itu kajian teori menurut tangan kedua jangan angkat tangan Apa yang tadi yang tangan pertama? angkat Kata tangan dulu Kata untuk. Kenapa di sini? oke turun tangan yang belakang diri Mungkin. kecuali yang Masih pertama mungkin. ini Masih mungkin kan?
Yang nggak aman diri, yang nggak salah. Ya, nanti diperbaiki ya. Oke, apa tadi katanya? Coba kamu penambahan untuk jelaskan pasal apa di itu dalam makalah kami tidak ada Oke. Kamu silakan duduk, kamu lanjut. Jelaskan tujuan penelitian kalian. tidak pada tujuan Tujuan khusus. adapun tujuan khusus kami Lanjut. untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi kapabilitas masuk dalam sistem politik pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kapabilitas eksplosif dalam sistem politik pada masa Orde Lama. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana implementasi kapabilitas eksplosif dalam sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru. Yang keempat untuk mengetahui bagaimana implementasi kapabilitas eksplosif dalam sistem politik Indonesia pada masa reformasi. Oke. Silakan duduk. Oke, pemirsa. Teori kalian berjelaskan data sosial usul bab 2. Terima kasih Bapak Ibu Moji izin menjawab. Bab 1 siapa? Tadi itu ada dua, yaitu manfaat dan Tiga. teoretis dan praktis. Bapak. Manfaat teoretis itu Bab 5. untuk Bab 1. manfaat teoretis kami Bab 2. untuk mengetahui Tiga. bagaimana agen historis implementasi kapabilitas Bapak. eksplosif dalam sistem politik Indonesia. Apa yang saya? Manfaat. Kamu jelaskan apa barusan? Ada yang tadi Dijelaskan barusan. pertama dari saya sebut ada yang digunakan. Yang kedua tentang penggunaan. Kalian tadi barusan nggak nampak. Apa tadi dijelaskan? Siapa yang isi bab 1? Sebelum berkata. Betul. Bab 2. Mengetahui apa banyak? Betul. 3. Betul. Bab 4. Sebagai landasan penelitian Oke. mahasiswa 5. penelitian yang berfokus pada implementasi kapabilitas eksplosif dalam sistem politik Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Kemudian manfaat praktis untuk mahasiswa sebagai Si Ahad. sumbangan pengetahuan dan pemenuhan tugas mata kuliah untuk dosen sebagai pemenuhan tugas mata kuliah keempat untuk masyarakat sebagai sumbangan ilmu untuk penelitian selanjutnya. Kita lihat dulu ya. Oke. Kemudian Sudah tahu tadi apa aja yang perlu diperbaiki. Kemudian di sini Bapak mau menambahkan ini dulu di atas. dan menanyakan Judul di bawah. ini memang tidak ada yang dipisahkan mana jurnal, mana buku Ya. pengamal Judul di bawah. di bagian daftar pustaka. Oke. Ini Sebelum ini kami sudah mengetahui referensi. Kami masih kewalahan saat akhir-akhir pengumpulan laporan. Kami masih memiliki banyak sekali revisi dari pembimbing kami sehingga kami kurang memperhatikan penataan referensi. Itu kesalahan kami sendiri. Iya, sebenarnya ada berapa? Ada 11 Soal kalian. Kenapa kita selalu berbagi tugas? Satu orang pun yang megang ini udah siap ini. Laporan Pak, kami terkendala dalam kelompok kami tidak banyak Pak, hanya bisa ini dihitung. bukan lagi kajian teorinya. Dan itu pun laptop yang bisa digunakan hanya sedikit karena ada laptop yang sudah berumur seperti itu. Jadi dia ada lapangan dan akan mempengaruhi kecepatan efektivitas kami dalam seperti itu. Kalau kami Iya. bisa. Itu saya belum Saya dari saya. Bisa kok. Saya akan menjawab Ini
deh kita. Bapak tidak boleh keluar. Kenapa? Kalian menyebutkan jurnal yang Itu aja ya. sedang Ya. penelitian Rompan itu. Oke. Diperbagi lagi nanti ya. Ini nanti dibuat dipisahkan mana buku mana jurnal. Mana website. Ada yang kita website. Ada Bapak satu. Nah, itu ada disatukan di sini. Dan kalau pakai website itu disatukan linknya. Oke. Jangan lupa ini cover ini. Kalian beda dari yang lain. Ya. Makanya harus bisa disamakan tadi ini. Karena beda dari yang lain. Karena menurut sistematika Bapak harus ini kan. Sudah. Mungkin sekian dari saya. Silakan tuh. Terima kasih kepada atas masukan perbaikan yang sudah dilakukan. Termasuk pada kajian kedua kajian pusaka, kajian teori. Kemudian ada berapa Mungkin di penelitian Rompan dalam membaca supaya nggak banyak lagi letak di tabel itu di kolom pertama itu pokoknya hal identitas lah kita buat lah di dalam satu identitas ini nggak ada nyala identitas. Kalau kedua masukkan hasil penelitian apa kedua kalau tiga persamaan bisa jadi bisa boleh juga masukkan persamaan boleh bisa langsung perbedaannya aja ya perbedaan mana oke dia? coba dengar lagi Kajian historis. oke setelah itu dalam tiga jurnal oke ya setelah 4 jurnal yang sudah dibuat perbedaannya baru kalian buat narasi di bawah apa catatan penelitian dari 4 jurnal itu. Contoh nih, jurnal itu membahas secara keseluruhan dari awal kemerdekaan sampai ke reformasi. Apa paling harus dibahas? Apa masalah di sini? Oke. Padahal temanya kan ada jurnal itu, makanya mungkin pilih kan. Apa kalau yang pengawasan dan kontrol dari tinggal individu atau sekelompok individu di dalam itu mau bertanya sama karena bertanya sama damai. Nah, ini definisi narasinya. Kontribusi dan narasi penggunaan jurnal. Ini apa? Bisa begitulah narasinya nanti. Ada sila penelitiannya dari jurnal ini adalah tujuannya pembahasan tentang ini. Dalam penting adalah alas pembuktiannya. Ini kajian teori. Kalau nanti misalnya ada buat tiga, kayaknya kalau sampai banyak, satu pun tidak jelas. Terus masalahnya Ininya betul, yang bawah ini betul. Cuman ini yang atas, ini yang ke bawah, ini enggak. Ikutannya lagi ya, selanjutnya ya. Siapa yang tahu? Nah, ini ada ke bawah. Ini kalau saya ini dari kajian teorinya. Nah, ini benar, benar. Paling ini aja di ini sama ini ke bawah itu bawah. Coba pilih sendiri. Temanya. Ya. Kalau saya tadi katanya pilih sendiri. Oke.
kan. Katanya mau kaji tentang apa gitu. Mereka itu begini katanya. Karena itu sudah tentukan memang. Kami ada pun tema yang kami memilih tema tersebut karena tema tersebut hingga saat ini pun masih memiliki permasalahan. Sepertinya oleh karena itu kami sangat tertarik untuk mengkaji ulang tema ini berdasarkan era awal penyebaran Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga sekarang. Dikatakan tema ini masih sering ditemukan pada saat ini. Sesuai dengan tema prioritas responsif adalah kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan dan aspirasi masyarakat secara efektif. Seperti kita ketahui di lingkungan sekarang, kepentingan dan aspirasi masyarakat itu sering sekali dibuangkan atau sering sekali dibiarkan oleh pemerintah sehingga masih sering didapati permasalahan-permasalahan mengenai kapabilitas responsif di semangat memahaminya. Silakan Ibu. Tapi Ibu mau apresiasi maksudnya dari tadi diuji barangkali yang menurut Ibu pengajian Pak Dua cukup rapi lah ya. Justru pembentukan tapi nggak tahu ini dari perpustakaan kita ini semua nggak tahu. Justru kalau Pak pikir tadi sudah menjelaskan memang bagaimana yang seharusnya dijelaskan yang apa itu pada awal pemerintahan Orde Lama, Orde Baru sampai seperti itu memang kita berpikir. Dan 3 kelompok yang sudah itu temui ABG dan kelas D lah yang benar-benar tepat begitu. Ibu nggak tahu ini kutipan ini ada nggak di daftar pustakaan, nggak tahu. Terus yang kedua, aku nanya lagi. Ada berapa jumlah yang pernah pada Ibu Redi atau Ibu Redi awal? Berarti di bab 3. Namanya dulu ya kan?
Karena saya bilang tadi kan saya bilang jadi kalau misalnya saya bilang pertama responsif, jadi yang bilang pertama kapabilitas responsif. Coba apa yang kamu pahami dari istilah orang kamu? Data sekunder adalah data yang diperoleh Apa itu sistem politik? data yang diperoleh Bukannya apa itu sistem politik? tidak secara langsung tapi melalui perantara seperti dokumen, laporan atau orang lain. Apa judul kalian? Coba ulang. Ada Berapa kartu yang kalian punya? nomor 28. Itu masih nanya kok bisa bantu saya tanya di sini. Kok kamu turun berapa kartu? Kamu mengerjakan berapa kartu? 2. 2 betul. Kemarin saya sudah memberikan kerjakan 10 kartu. Namun kenyataannya 1 kartu pun tidak dikerjakan. Terus kontribusinya di laporan pada bagian berapa? Pada laporan sendiri kami sudah membagikan bagian-bagian tersendiri sudah kami juga seperti itu. Namun pada kenyataannya teman-teman yang tergabung dalam bagiannya masing-masing memberitahu kepada saya selaku ketua bahwasanya saudara dapat tidak berkontribusi. Kenapa kamu begitu kata bagus temannya? Ayo kita kerjakan di bagian ini kan kita satu tim. Kalau kan di kampus, mereka kita kampus kan, pasti ada kalau di kampus kan. Kita 1 jam pun. Di handphone itu bisa ngerjainnya. Misalnya kalau kerjakan bagian website kan dari kerjakan tolong ya kerjakan aku pada laptop tapi ini bagian buku. Kan kemarin nanti yang mudahkan gitu kalau ada. Maka mungkin dari handphone kan? Nggak mungkin kan? Dari handphone. Terus itu bisa dicatat di dalam di handphone itu mencari. Misalnya apa jelasnya apa, tolong ya masukkan dulu aku pada laptop, aku larangan atau aku masukkan di dalam tolong ya teman. Nggak mungkin nggak mau dapat. Kalau kamu bersama. Karena kalian nggak mau disuruh dalam. Hah? Pernah mereka nggak mau jujur nggak pernah mereka nggak mau. Nggak kan? Baik yang mereka nggak mau. Pernah kamu di pernah kan? Pulang teman-temanmu yang datang sama kamu dan itu belum semua alasan untuk kita tidak dari awal pernikahan sampai dengan hasil awal pernikahan. itu bisa Apa? kamu minta yang paling mudah sama Kedua, bilang aku lagi kerja bersama yang bisa mengerjakan di bagian
Kemudian di kisi-kisi penjelasannya apabila itu masalah itu bentuk Saya kan pernah buat untuk membantu dalam membantu nanti tiba-tiba lengkap gitu. ya, oke, itu aja. Oke, terima kasih. Bisa lah begitu. Saya tidak mau. Ini ya. Coba akan pribadi laporan ini, kami laporan ini, itu kan juga lima barang bukti ini yang kunci, kamu ada yang kamu ambil. Ini juga baiklah sama kamu. Itu khusus untuk kamu. Dan tadi kan kamu nggak mau kan situ, namanya ujian dunia bisnis. Mana boleh laporan khusus untuk kamu, kasih tidak terima, paham. Kalau salah berarti kita pilih. Oke, pahami berlima. Kan berlima. Kalian, cemburu kalian. Itu harus memahami. Ya, udah tahu ya kayak mana. Jadi kan tidak tiga, kan? Sudah apresiasi. Tapi ada juga salahnya. Kan kalian membahas tentang koordin, kan? Jadi bermungkin Tulisannya semua. kalian lagi membahas tentang sistem politik. Terus itu pengaruh terhadap politik. Dan itu fungsinya baru masuk ke kompetensi keempat. Mana ordernya? Ini yang lagi yang paling penting di sini. Seharusnya ada resiko baru adalah 4 karena kan 4 orde. 4 di bagian bab 2 ini terus lagi dicatat ada 4 semisal awal kemerdekaan sampai ke reformasi nanti.
data ini maksudnya apa? Tidak ada yang Melintas data, mengkode, Tidak ada yang membangun tema, membuat gugus-gugus. Gugus-gugus itu maksudnya sebenarnya di masyarakat ini tidak ada yang tercapai dalam Belakang. pemerintah. Jelas ini apa? gugus-gugus itu maksudnya apa? Oke lah, kalau misalnya melintas data, oke. Kode, oke. Gugus-gugus ini apa? Orde Baru, pemerintah juga lebih sentralistik, terutama mereka lebih beranggapan bahwa Membuat gugus-gugus yang membuat di sini. identitas nasional itu lebih utama dan pada masa reformasi pemerintah sudah mulai menggunakan adanya menggunakan segala pemerintahan maupun hal yang diinginkan dalam Ini saja. Pengalaman yang kami buat dalam laporan riset kami itu kami menggunakan data dari epidemi kami saja pada saat kami ingin ada data yang serupa mengingat penelitian kami penelitian yang mereka lakukan sama tapi kami melihat sampai tidak ada Ini kesalahan. kesalahan dari kami sendiri. Itu heran gugus-gugus. Kalau nanti kan udah sini aja. Tapi jadi perbaikan ya. Isinya. Kalian banyak membuat definisinya lah. Bedanya kami buat 2,3. Banyak membuat definisinya. Nanti pengaplikan Gak optimis berarti ya. Di semua ada. Kamu berapa nilai yang bisa membuat ini laporan ini bisa diposting untuk Alki? Gak usah kita tahu. Gak ada yang tahu. Lanjut. Kita bisa kata berapa? Jadi itu yang ini yang kami tahu ini. memang pure salah dari mana? Pertama, nilai bersama. bagian yang awal Pertama. mungkin jadinya bisa dulu meletakkan presentasi atau pendapat karena bagian awal itu kan berisi tentang penjelasan sedangkan pendapat kami itu berada pada bagian paragraf yang terakhir ini kesalahannya yang kesalahan dari Ini saya. Jadi bilang itu dicek menjauh dari ekspektasi tidak jauh. Dari ekspektasi. Jangan terlalu jauh berapa? 70. Aku lanjut cewek. Nanti saya penyusunan dari kemudian Iya, laporan ini bakal direvisi. Kalau mau direvisi, kalian sudah setuju masuk ini. Mau nggak kamu usulkan? Mau kan? Iya, dia nggak tahu direvisi. Waktu revisi mau hari. Nah di sini tambahin jangan hanya satu
belum tentu nanti yang kedua bisa dilihat tinggi, bisa jadi lebih parah. Ini memang nggak ada di Yang tadi lokasi penelitian. bisa ada 10, bisa kan nilai. Kami bilang, Pak, nggak ada yang bisa kami nilai dari orang ini. Karena revisi ini sama aja 11-12. Kan memang Apa yang mau kamu bilang? Ya itu kenyataan. Ya memang jalan lain. laporan kami dilakukan Ya, ini kan jenis nggak apa-apa ya. Iya, jadi ya itu surat laporan ini kami mengumpulkan data Saya tahu ya. terkait sehingga kami tidak Saya tahu. tahu. Berapa ya? Jadi lokasi yang di dalam laporan tidak ada sama. dari nanti buat lokasinya ini 28. harus tetap dibuat. Di mana kalian Wah, bisa teman. kalian? Di mana kalian kemarin bisa display verifikasi data itu? Beda sih, Di mana tempat bisa beda aja. di kampus? 28, 35 masih ada. Saya dulu apa pengertian dari lokasi penelitian?